Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Lordi Perihala dengan NIM 220211106035. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 10 praktikum keamanan cyber. Jadi di tugas ini saya akan mengerjakan incident handling. Objektifnya di sini tujuannya itu untuk menggunakan pengetahuan tentang cara menangani insiden keamanan untuk membuat pertanyaan tentang skenario insiden yang diberikan. Background dan skenario di sini itu penanganan insiden keamanan komputer yang sangat penting untuk organisasi. Nah, proses ini bisa rumit dan melibatkan banyak pihak. Organisasi harus punya aturan jelas, seperti kebijakan dan daftar periksa untuk menangani insiden yang terjadi. Langsung saja kita masuk ke skenario yang pertama, yaitu skenario 1, Warm and Distributed Denial of Service atau DDoS Agent Infestation. Oke, jadi di sini itu skenario-nya ada sebuah perusahaan investasi kecil milik keluarga dengan satu kantor dan kurang dari 100 karyawan mengalami masalah. Pada Selasa pagi, sebuah malware worm menyerang dan menyebar melalui flash disk atau media lain dan bisa menyalin dirinya ke folder Windows yang terbuka dan Windows folder. Nah, worm ini juga memasang program DDoS di komputer yang terinfeksi. Antivirus baru bisa mendeteksi worm beberapa jam setelah penyebaran, dan banyak komputer di perusahaan itu sudah terinfeksi. Perusahaan ini punya tim keamanan kecil yang menggunakan model Diamond model atau model untuk menangani insiden terjadi. Di sini suruh untuk formulasi pertanyaan about the given incident. Nah, ini pertanyaan skenario 1. Kemudian preparation-nya, pertanyaan 1, apakah organisasi memiliki kebijakan dan prosedur penanganan insiden baik? Apakah ada rencana komunikasi untuk menginformasikan karyawan dan para pengguna selama insiden? 3. Apakah sistem cadangan atau backup telah diatur dan diuji secara berkala untuk memastikan pemulihan data? 4. Apakah perangkat lunak antivirus telah diperbarui secara rutin untuk digunakan saat insiden terjadi? 5. Apakah karyawan telah dilatih untuk mengenali potensi ancaman seperti worm dan praktik keamanan dasar? 6. Apakah ada daftar kontak darurat untuk tim keamanan, vendor, dan pihak ketiga seperti penyedia layanan internet? Lalu, bagian detection and analysis. Pertanyaan 1. Bagaimana worm pertama kali terdeteksi di dalam jaringan organisasi ini? Kedua, sistem apa saja yang terinfeksi dan seberapa luas penyebaran worm di dalam jaringan? 3. Apakah ada log aktivitas jaringan yang dapat digunakan untuk melacak asal-usul infeksi? 4. Apakah tanda tangan worm cocok dengan database ancaman yang dikenal seperti yang ada di Veris? 5. Apakah tim keamanan memiliki alat untuk menganalisis malware dan memahami perilaku worm? 6. Bagaimana cara memprioritaskan sistem yang terinfeksi untuk analisis lebih lanjut? Lalu untuk bagian containment, eradication, dan recovery, atau ini itu bagian penahanan, pemberantasan, dan pemulihan. Pertanyaan 1. Bagaimana cara memisahkan komputer yang terinfeksi agar worm tidak menyebar? 2. Apakah folder Windows yang terbuka bisa ditutup untuk menghentikan worm? 3. Bagaimana cara membersihkan worm dari semua komputer? 4. Apakah komputer bisa dipulihkan dengan data cadangan yang bersih? 5. Bagaimana cara memastikan tidak ada worm tersisa di jaringan?
Lalu post-incident activity. Pertanyaan 1, apa penyebab orang bisa masuk ke sistem perusahaan? 2, apakah aturan keamanan perlu diperbaiki setelah kejadian ini? 3, bagaimana cara melatih karyawan agar kejadian ini tidak terulang? 4, apakah ada laporan yang dibuat untuk mencatat kejadian ini? 5, apakah perlu memberitahu pihak lain seperti pelanggan atau pihak berwenang? Oke, demikian itu untuk skenario 1, yaitu Warm and Distributed Denial of Service atau DDoS Agent Infestation. Kita masuk ke skenario 2, Unauthorized Access to Payroll Records. Oke, jadi di skenario 2 ini kurang lebih deskripsinya itu mengenai sebuah rumah sakit berukuran sedang, ya, dengan banyak cabang dan lebih dari 5.000 karyawan sedang menghadapi masalah. Nah, mereka punya tim keamanan terpisah di setiap lokasi dan tim koordinasi untuk membantu komunikasi antar tim. Pada Rabu malam, seorang administrator penggajian melihat orang tak dikenal keluar dari kantornya dan lari meninggalkan gedung. Komputer administrator tidak terkunci saat ditinggalkan beberapa menit. Program penggajian masih terbuka di menu utama, tapi mouse tampak digerakkan. Tim keamanan diminta mencari tahu apa yang terjadi dan menemukan bukti. Mereka menggunakan model rantai atau kill chain dan database Veris, serta bekerja dengan MSSP untuk pemantauan 4/7. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan untuk setiap tahap. Tahap yang pertama, preparation. Pertanyaan 1, apakah ada aturan yang mewajibkan mengunci komputer saat ditinggalkan? 2, apakah ada kamera keamanan di kantor pengkajian untuk merekam aktivitas? 3, apakah tim keamanan dilatih untuk menangani pelanggaran data? 4, apakah sistem pengkajian dilindungi batasan yang kuat? 5, apakah MSSP memantau aktivitas di sistem pengkajian setiap saat? Tahap selanjutnya, detection and analysis. Pertanyaan 1, apakah ada catatan di komputer yang menunjukkan data penggajian diakses? 2, apakah kamera merekam orang tak dikenal di kantor penggajian? 3, apakah ada tanda data penggajian disalin atau diubah? 4, bagaimana cara tim mengambil bukti dari komputer tanpa merusaknya? 5, apakah MSSP melihat aktivitas mencurigakan di jaringan saat itu? Tahap selanjutnya, containment, eradication, and recovery. Pertanyaan 1, bagaimana cara mengamankan komputer agar tidak diakses lagi? 2, apakah kata sandi sistem pengkajian perlu segera? 3, apakah ada cadangan data pengkajian untuk memeriksa kerusakan? 4, bagaimana cara memastikan data pengkajian tidak dicuri? 5, bagaimana cara memantau sistem setelah insiden ini? Lalu, tahap post-incident activity. Pertanyaan 1, apa yang menyebabkan orang tak dikenal bisa masuk ke kantor? 2, apakah aturan keamanan komputer dan kantor perlu diperbaiki? 3, apakah karyawan perlu dilatih untuk selalu mengunci komputer? 4, apakah ada laporan yang mencatat semua detail kejadian? 5, apakah perlu memberitahu karyawan atau pihak berwenang tentang insiden? Ini demikian untuk skenario 2, yaitu skenario unauthorized access to payroll records. Jadi demikian untuk lab tugas 10, itu lab incident handling. Saya Lord Lawrence Parihala. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.